adalah salah satu kota penyangga kehidupan ibu kota Jakarta. Kota yang terbilang antik ini identik dengan memori persinggahan Cheng Ho ketika mengarungi kawasan Nusantara. Hal inilah yang merekatkan kultur masyarakat dan kuliner Tionghoa, sehingga menjadi ikon kota Tangerang. Salah satu jejak peninggalan etnis Tionghoa di kawasan Pecinan, Tangerang yang dapat kita jumpai keberadaannya adalah Kelenteng Don Hiek Tio. Tentu, hal tersebut melahirkan pesona tersendiri sehingga menjadi daya tarik pariwisata di kota Tangerang. Seiring berjalannya waktu, penduduk Cina Benteng kian bertambah. Pasar-pasar mulai didirikan, yang kini daerah tersebut dikenali sebagai kawasan Pasar Baru dan Pasar Lama. Sehingga pasar tersebut menjadi pusat perdagangan tertua yang ada di kota Tangerang. Sejak akhir tahun 2012, Pasar Lama dikenali dengan kawasan kuliner. Karena kekayaan kulinernya mulai dari kuliner khas Tionghoa, kuliner Nusantara, hingga kuliner khas mancanegara. Kuliner di Pasar Lama Tangerang tidak hanya soal goyang lidah dan memanjakan perut saja. Namun, kuliner ekstrim juga tersedia di Pasar Lama. Meskipun bagi sebagian masyarakat menyantap kuliner ekstrim merupakan hal yang tidak biasa, tapi salah satu tenda yang didirikan oleh Kang Aat yang dikenali sebagai tenda Dua Kobra terus bertahan dengan kuliner ekstrimnya dengan menghadirkan banyak manfaat dalam menu-menu yang ia tawarkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, kalau di sini sih saya terkenal dengan sebutan Kang Aat ya, pedagang sate ular. Tapi kalau nama asli, nama kampung itu Toat Solihat. Gitu ya. Itu nama saya. Untuk tenda Dua Kobra itu saya mulai pertama itu tahun 2001 ya. 2001 sampai sekarang ya sekitar udah 20 tahun ya. Udah 20 tahun itu saya udah ya menjalani ya usaha tenda Dua Kobra ini. Kalau bahan-bahannya saya ada yang masuk bukan ternak. Soalnya ini istilahnya mah binatang ini semuanya binatang liar. Jadi nggak ada yang ternak. Semuanya itu ada yang masuk. Terutama istilahnya yang kita mau jualan begini itu istilahnya mah harus siap dulu orang mana yang mau masuk bahan-bahan ke saya gitu, baru kita bisa dagang gitu. Kalau nggak ada yang masuk, waduh susah lah, bisa dagang bisa enggak gitu kan gitu. Jadi saya ada yang masuk gitu. Kalau usaha di bidang ini ya sate ular biawak itu namanya pro kontra gitu lah, suka dan suka ada aja. Bahkan awal-awalnya memang saya banyak lah yang bilang beginilah begitulah gitu kan. Nah setelah itu cuman saya terangin ya, bahkan istilahnya mas saya jualan begini teh untuk membantu lah orang yang perlu ya, bukan istilahnya saya buka begini gitu. Cuman saya membantulah orang yang membutuhkan, soalnya banyak juga sih yang membutuhkan, terutama buat obat-obat kayak penyakit kulit lah gitu. Kalau dagingnya itu kebanyakan ya buat ya penyakit kulit ya seperti gatal-gatal, alergi, eczema gitu ya. Itu alhamdulillah banyak yang cocok gitu ya. Bahkan ya nggak semua juga cocok, ada juga namanya obat lah ya. Kita istilah ada yang cocok, ada yang enggak. Cuman kebanyakan alhamdulillah pada cocok gitu kan. Nah dari empedu ular itu bahkan lebih bagus juga kayak empedu itu.
itu bisa apa namanya, bisa mengobati bahkan penyakit-penyakit yang lainnya selain gatal gitu, kayak ada diabetes, asma gitu kan. Bahkan istilahnya mah buat penyakit dalam lainnya itu bagus, itu apa namanya, empedunya itu Videonya. Itu Iya, yang mau aja baru gitu kan dimasak gitu. Kalau nggak ada yang mau ya Pak. Kelawar. Oh, yang ya kayak adik-adik semua gitu ya, yang ngambil skripsi apa lah, banyak. Akang sejauh ini 20 tahun pernah di itu Pernah. Pernah. Ini merahnya sebenarnya mah dari angkat, dari kayak beras merah, angkat itu namanya. Ini bagus kayak buat demam berdarah. Ini sop kuah merah disebutnya masak angkat. Ini bagus kayak buat trombosit gitu kan, demam berdarah. Kalau di sini itu menu itu istilahnya makan cenderung ke sate ya, sate. Ada juga istilahnya ada goreng, sop, abon gitu. Cuman kebanyakan ke sate lah yang paling favorit di sini gitu. Kalau porsi ya, kalau dihitungin kan semua ada sate, ada sop, ada goreng. Kalau semuanya paling ya sekitar sekarang lah, untuk sekarang ya paling 100 porsi lah, 100 porsi gitu tiap malamnya. Tapi kalau bahkan waktu masih normal mah ya bisa lebih gitu, bisa lebih. Cuman ya sekarang ya waktunya juga paling ya 100 porsi yang Pisang Prasojo sebenarnya sih itu buat obat gitu. Anak ini kan lagi gatel gitu kan. Ini kan ada biawak sama ular sama enggak. Ya itu kita pesen dua-duanya. Semuanya rasanya enak. Dan ini dulu yang keringat sampai ada makanannya tuh, makanan di sini nih. Ya, sama-sama. Meskipun kuliner ekstrim ini masih dianggap tak lazim hingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, namun tak sedikit pula masyarakat yang mempercayai bahwa kuliner ekstrim tersebut memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Seperti daging ular atau biawak yang dapat menyembuhkan wasir, disentri, gatal-gatal, asma, mengobati karies gigi, meningkatkan ketajaman penglihatan, mengobati kusta, hingga diyakini dapat meningkatkan stamina. kesulitannya mungkin pasokan lagi kurang. Kalau pasukan lagi kurang ya saya otomatis lah agak repot, jangan harus jemput barang. Misalkan biasanya kan kalau kita habis terus WA aja, kirim barang, langsung dikirim. Nah kalau lagi susahnya ya itulah, kita harus mau turun ke ke daerah. Bahkan saya kan turun itu sampai jauhnya itu ke daerah Labuan, Pandeglang gitu ya, sampai ke daerah ya Labuan Menes gitu, sampai ke sana ke daerahnya. Paling kalau yang paling dekat di sini dari Balaraja lah gitu. Itulah agak susahnya, kita harus bangun pagi berangkat, pulang lagi bawa barang itu, ya itu paling harus susahnya gitu. Sekarang di masa PPKM kita dibatasi oleh pemerintah, cuman dikasih waktu dari jam 4 sampai jam 10 lah sekarang.
Bahkan kemarin-kemarin mah ke belakang itu dari jam 4 sampai jam 6 sampai jam 7 gitu kan. Ya sekarang alhamdulillah udah naik. Bahkan pernah ke bulan-bulan ke belakang kita sampai tutup total sekitar 2 bulan lah itu. Gak bisa dagang. Bukan gak bisa dagang, jadi dagang juga percuma, baru buka kita udah harus tutup gitu. Capek-capek ya udah mendingan istirahat gitu kan. Nah jualannya paling di rumah online. Cuman ya itu juga kita layanin yang via telepon lah ya, yang para langganan yang benar-benar butuh ya paling itu aja di rumah. Memang tak dapat dipungkiri, COVID-19 memberikan dampak bagi para pedagang-pedagang di pasar lama, termasuk tenda Dua Kobra milik Kang Aat. Banyak cara dan usaha yang dilakukan agar dapat terus bertahan, agar tenda-tenda milik mereka terus merekah, mewarnai pasar lama Tangerang dengan berbagai macam aroma kuliner yang mereka sediakan. Harapan saya mungkin buat tenda Dua Kobra ini ya, mungkin lebih bagus lah ke depannya, lebih banyak membantu orang-orang yang perlu lah istilahnya. Dan mudah-mudahan lah ke depannya itu bisa lebih maju lah sama ya anak cucu saya lah, bisa meneruskan istilahnya usaha ini gitu kan. Itu aja harapan saya gitu. Dan mungkin sekarang mah ya udah pada tahu lah masyarakat bahwa jualan kayak reptil ini ular biawak itu banyak kegunaannya gitu, banyak manfaat.